Damai dengan siapa? Dengan organisasi yang sudah dilarang oleh negara. Kalau misalkan dianggapnya, oh ini ada FPI baru, reborn, loh sudah sah apa belum? Katakan saja biar umat tahu bahwa FPI itu adalah ormas terlarang. Terakhir ini Front Persaudaraan Islam. Dan sudah diniatkan tidak akan didaftarkan. Nggak kapok nanti kemudian akan dibubarkan kembali karena dianggap tidak ada. Balik nama dan tidak didaftarkan. Jadi kalau pendaftaran itu kan tadi saya bicara dasar hukum saja, memang hak kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Arah9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku. Dan dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda untuk kembali ke jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa Nusantara, yang mana leluhur kita dikenal sebagai orang-orang yang berjiwa kesatria. Ya, sengaja kembali saya memakai kaos yang bergambarkan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Bukan untuk mengkultus, tetapi memang pantas untuk dibanggakan karena beliau satu di antara raja-raja di Nusantara yang tak pernah mau menyerah dan mengalah terhadap penjajah. Beliau 3 kali naik tahta, 3 kali pula diturunkan. Mulai dari masa Inggris dibuang ke Penang, ditarik ke Batavia, oleh Belanda dibuang ke Ambon, ditarik lagi, kemudian dibuang lagi ke Surabaya, sampai akhirnya Belanda menyerah. Ternyata Sri Sultan Hamengkubuwono II memiliki karisma yang tinggi, rakyat mencintainya, hingga beliau kembali ke tahta di Ngayogyakarta Hadiningrat. Kemudian tokoh yang lain kita ngambil dari Sulawesi, Karaeng Galesong. Beliau adalah putra dari seorang raja ketika sang ayahanda menandatangani perjanjian dengan penjajah. Walaupun itu demi kebaikan bangsanya, tetapi Karaeng Galesong sama sekali tidak sudi. Ia memilih meninggalkan kerajaannya. Beliau bersama pasukannya hengkang menuju ke Banten, kemudian menjadi pasukan penguat dari Kesultanan Banten, kemudian juga dalam perjuangan yang dilakukan oleh Trunojoyo. Hingga akhirnya beliau pun menemui ajalnya di daerah Jawa Timur hari ini, yakni di Malang. Nah, inti dari apa yang kami sampaikan ini saudara-saudaraku sekalian adalah bagaimana leluhur kita dulu adalah orang-orang yang patriotik. Walaupun tentu ada para pengkhianat-pengkhianat itu. Di masa Belanda biasanya disebut londo-londo ireng. Nah, setidaknya dari 2 tokoh ini bagaimana kita bisa membangkitkan jati diri kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang memiliki leluhur yang kesatria. Dan dari sini saya akan melirik kepada apa yang dilakukan oleh perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Pemalang, Jawa Tengah, yang pada edisi yang lalu kami tayangkan. PWILS Pemalang mengembalikan uang pemberian dari Bupati untuk biaya pengobatan dari anggota PWILS yang terlibat dalam gesekan dengan FPI kemudian masuk rumah sakit. Kenapa ditolak? Antara lain mengatakan demi harga diri. Tentu hal ini tidak terjadi begitu saja. Artinya ada sesuatu di sini. Mungkin daripada ribet kami pun bisa walaupun dengan patungan untuk membiayai saudara kami yang menjadi korban itu. Menurut hemat kami ini adalah bagian dari semangat kekesatriaan generasi era kini yang mencontoh generasi masa lampau. Nah, dalam pada itu pula saudara-saudaraku sekalian, perwakilan dari PWILS Pemalang ketika Preskom menyampaikan bahwa bagaimana kami harus berdamai, bagaimana kami harus dimediasi dengan organisasi yang telah terlarang. Kami tidak akan rekonsiliasi damai dengan organisasi yang sudah dilarang, jelas-jelas dilarang oleh negara. Ya, ini harus digarisbawahi. Jadi jangan sampai kepolisian juga memfasilitasi. Kalau misalkan dianggapnya, oh ini ada FPI baru, reborn, loh sudah sah apa belum? Masa kami rekonsiliasi dengan organisasi yang menyerang kami,
ya, dengan kondisi organisasi yang tidak sah. Nah, dari sini sekaligus juga kami akan memberikan jawaban kepada sejumlah sahabat komentator, di mana beberapa edisi yang lalu menyarankan kami, katakan saja biar umat tahu bahwa FPI itu adalah ormas terlarang. Kami belum berani menyatakan terlarang karena pertama, FPI yang sekarang Front Persaudaraan Islam ini kan organisasi baru setelah bubar FPI yang Front Pembela Islam itu. Kemudian sejumlah aktivis FPI membuat organisasi yang awal namanya itu Front Persatuan Islam, kemudian dirubah menjadi Front Persaudaraan Islam. Ini kan organisasi baru yang dalam wawancara Pak Mahfud MD pada saat itu sah-sah saja satu kelompok membuat organisasi karena beda dengan sebelumnya, namanya pun beda, logonya beda, dan susunan strukturalnya juga beda. Namun sah atau tidak, legal atau tidak memang menjadi pertanyaan saudara-saudaraku sekalian. Hanya saja saya ini kan tidak mau kepo ya. Ormas-ormas itu kan dapur orang lain, bukan dapur kami. Dan juga tidak ada pengumuman dari pemerintah FPI yang sekarang ini adalah ormas yang terlarang. Namun demikian saya apresiasi dan mengucapkan terima kasih terhadap saudara-saudara yang telah mengingatkan saya, yang telah memberikan masukan terkait dengan ormas FPI itu. Nah, melalui edisi kali ini juga saya sedikit melebar juga ke FPI. Ternyata ya memang FPI ini setelah saya diskusi memang tidak mau didaftarkan. Lah kalau tidak didaftarkan legal atau tidak, ini tentu urusannya beliau-beliau yang ahli hukum. Dan saya juga tidak terlalu kepo untuk menanya sama orang FPI. Cukup dengan jejak digital dalam satu wawancara di Kompas TV pada 2021 yang lalu, kuasa hukum dari FPI yakni Mas Aziz Yanuar dalam wawancara di Kompas TV itu mengatakan memang tidak akan mendaftarkan ke pemerintah. Dari Front Pembela Islam kemudian dinyatakan terlarang oleh pemerintah, berubah menjadi Front Persatuan Islam, dan terakhir ini ada Front Persaudaraan Islam. Dan sudah diniatkan tidak akan didaftarkan. Nggak kapok nanti kemudian akan dibubarkan kembali karena dianggap tidak ada. Ya, kalau misalnya pembubaran itu kan lagi-lagi kita tidak bicara sederhana itu ya. Ini pembahasannya kan bukan soal pembubaran ya, ini soal nama, nama dan tidak didaftarkan. Jadi kalau pendaftaran itu kan tadi kita bicara dasar hukum saja, memang hak kan. Artinya hak itu bisa dipakai atau tidak. Sederhana saja. Jadi kalau misalnya kapok atau tidak, itu tidak ada hubungannya antara dibubarkan atau dilarang dengan pengurusan SKT tadi. Ya, tapi kan presiden sebelumnya dibubarkan karena tidak terdaftar SKT, meskipun ada perdebatan di situ. Bahwa kemudian ketika tidak didaftarkan kembali ada pertanyaan seperti tadi yang kemudian ditantang oleh Bung Sahroni. Kalau niat baik misalnya, ya daftarkan dong, kan nggak ada masalah. Maksudnya gimana? Bisa diulang? Kalau seandainya niat baik, misalnya untuk membentuk organisasi yang baik, misalnya organisasi yang katakanlah sesuai dengan apa yang kemudian aturan perundang-undangan, kan nggak ada kekhawatiran untuk mendaftarkan. Apa yang kemudian membuat kok nggak didaftarkan? Itu pertanyaan. Pertanyaannya adalah itu hak. Jadi kita menjelaskan kita membuat organisasi yang benar, bukan yang baik. Kalau yang benar itu insya Allah udah pasti baik seperti itu. Jadi yang benar itu kenapa? Tadi kan ini menarik. Kita membuat organisasi yang benar bukan yang baik. Jadi gimana? Penjelasannya gimana? Tadi kan Mas Aiman cerita yang baik kan. Nggak apa-apa kita dikatakan menurut pendapat subjektif beberapa orang nggak baik. Yang penting kita benar. Benar itu apa? Ya tadi ada ketentuan aturan hukum nggak yang kita langgar dalam hal ini? Tidak. Justru yang memaksakan itulah justru yang bertentangan dengan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi tadi ya. Orang hak terus dipaksakan. Ini kan namanya memaksakan kehendak gitu loh. Pihak-pihak ya, saya tidak menuduh siapapun, tapi pihak-pihak yang tadi termasuk Mas Aiman kalau memaksakan. Demikian Mas. Apakah hak saya itu bisa memaksakan? Saya nggak punya hak apapun. Bung Sahroni silakan. Halo? Iya. Anda mendengar tadi? Mendengar. Jadi begini, antara benar dan baik dalam proses, dalam semua proses. Bila mana ingin bergabung dalam satu perkumpulan, saya juga punya perkumpulan yang didaftarkan secara resmi, walaupun punya hak untuk tidak didaftarkan. Tapi legendanya, sekelas FPI sekarang yang punya pengurus begitu besarnya di Republik ini, kalau tidak didaftarkan, menurut saya, Bang Aziz adalah orang yang taat hukum dan ngerti hukum. Mestinya dengan aturan hukum berlakulah sesuai dengan hukum yang ada.
Simpel kok. Tapi kalau tadi dikatakan hak, artinya hak kan bisa dipilih, bisa diambil, bisa tidak. Bagaimana Bung Saroni? Kalau saya tidak setuju yang dikatakan bahwa karena punya hak harusnya semau seenak dewe. Jangan, ini negara hukum. Maka aturan hukum jalankan dengan baik. Bang Ajis tahu kok mekanisme hukum yang berlaku. Bang Ajis? Mari, Bang Ajis, kita ikutin prosedural hukum ini. Negara ini adalah negara hukum gitu. Oke, Bang Ajis silakan. Yang saya bicara tadi kan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 tahun 2013 halaman 125. Itu kan hukum, produk hukum. Justru kalau kita mempermasalahkan itu harus didaftarkan, berarti kita tidak menganggap itu produk hukum yang mengikat dong. Karena itu mengikat, ya makanya ada yang mendaftarkan, kita hormati. Itu memenuhi syarat putusan Mahkamah Konstitusi. Yang didaftarkan ada itu yang tidak mendaftar. Kadang gini loh Mas Imam. Kita ini kadang slogannya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu, ya. Nah, tapi kita kadang nggak siap perbedaan. Maunya semua harus sama seperti mau, kan nggak juga. Jadi Anda mengatakan kalau seandainya nggak didaftarkan, di sisi di mana yang melanggar hukum, begitu ya? Saya bukan mengatakan Bang Soroni itu memaksakan kehendak, bukan. Cuma dari sini kita berbeda. Bang Soroni dan Mas Aiman misalnya mengatakan harusnya daftarkan. Ya silakan, kalau yang bersangkutan memiliki organisasi daftarkan. Nah, kita memilih tidak didaftarkan. Tapi kita tetap satu tujuannya, Bang Soroni, Mas Aiman, yaitu untuk kemajuan Indonesia ke depannya. Artinya marilah kita saling menghormati, dan menurut saya berpolemik dalam hal ini sah-sah saja, tapi tetap dalam koridor yang saya mau tanya betul. Artinya Anda mau mengatakan bahwa kalau nggak didaftarkan, di mana salahnya? Begitu kan? Kurang lebih? Nah, itu tadi sebagai gambaran mengenai dengan FPI Reborn. Katakanlah demikian. Video tadi adalah ditayangkan tahun 2021. Apakah masih seperti itu? Artinya tidak didaftarkan atau ada perubahan kebijakan? Kami tidak terlalu jauh ke sana. Hanya saja dari sikap yang disampaikan oleh Mas Aziz Yanuar tadi, kiranya Anda bisa memberikan masukan seperti apa dan bagaimana. Untuk berikutnya, barangkali juga ada masukan ke pemerintah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bagi semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.